Saudara Nah, Gumasa silakan. ini Terima kasih sudah tidak boleh terganggu konsentrasinya. Alhamdulillah. Iya, iya, Alhamdulillah. baik. Baik, makasih. Oke, Saudara Gumasa, Anda lihat ada 5 saudara Kristen yang tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Mungkin Saudara Gumasa bisa menunjukkan data di Bible bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yohanes 3:16. Pengutusannya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel," Anda percaya? Percaya. Oke, kalau Anda percaya, sekarang tolong tunjukkan nabi mana yang diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Yesus hanya diutus kepada dombanya yang sesat. Iya, itu udah selesai tadi. Sekarang nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Yesus tadi katanya Anda percaya dia diutus hanya pada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen artinya menjadi orang Israel. Aduh, jangan gitu dong, Bang. Bukan saatnya lucu-lucuan ini. Bukan saatnya lucu-lucuan. Yang saya tanya, nabi yang diutus untuk umat Kristen itu siapa? Kristen artinya murid Yesus. Saya tidak bertanya apa arti Kristen. Saya tanya nabi mana yang diutus untuk Kristen? Yesus. Di mana dalilnya? Kristen artinya yang berjumpa. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, nabi mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristen artinya yang bernabi kepada Yesus. Saya tidak tanya arti Kristen. Saya tanya, nabi mana yang diutus dari langit untuk agama Kristen? Kristenlah yang bernabi kepada Yesus. Di mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk Kristen? Kristen artinya yang mengaku Saya Yesus tidak tanya apa itu Kristen. Iya, Anda masih kayak kemarin, tidak ada perubahan ternyata. Betul-betul. Saya tadinya berharap Anda itu bisa memberikan satu pengajaran. Kepada Yesus. Saya tanya, di mana Yesus berkata? Saya tidak tanya nama Kristen. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk Kristen? Yesus hanya diutus kepada pengikutnya. Iya, tahu Bani Israel ngerti. Tadi kan saya sudah baca Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu udah final itu. Ya, Yesus Kristus hanya diutus. Sekarang yang kita tanya ini, di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diutus untuk agama Kristen? Yesus Kristus artinya apa orang ini? Murid, namanya udah, Kristen. saya anggap Anda orang ke-6 yang tidak sanggup. Hanya Kristen yang bernabi kepada Yesus. Ya, yang lain. Anda nggak sanggup. Jangan main kick. Udah, kamu nggak ada ilmu kawan. Kamu nggak bisa nggak sanggup. Kristen yang bernabi kepada Yesus. Dari taluh. Jangan main kick. Kalau kau jantan jangan main kick. Nggak ada saya, nggak ada saya kick. Setiap nabi yang mati adalah nabi yang terkutuk. Gak ada cerita. Nabi yang masih mati adalah nabi yang masih bilang terkutuk. Pula nabi terkutuk. Udah ya saudara ya, gila-gila aja sendiri di sana. Jangan main kick ya. Ini harus kau jawab. Oke, dibantu sama. Kenapa? Udah, diam. Saudara Goden, saudara Goden, silakan dibantu. Dan umat iblis tidak bertujuan kepada surga. Oke, Bang Goden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gumasa, diam dulu Gumasa. Diam dulu. Ntar kupik nanti. Diam dulu. Gimana Bang Goden? Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Di mana Bang? Yang naik Bang ya Bang. Siap, saudaraku barakallahu fiik. Ya, selalu abangku ya siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin ya. Bismillah. Ya, diam dulu Gumasa gitu dong. Belajar di sini, belajar. Selamat pagi Bang Suma. Pagi Sehat ini selalu. Kristen ini.
Sehat, Kristen, alhamdulillah. Bang. Iya. Amin, amin. Gimana saudara? Bisa menjawab ini sudah orang ke-7.000 tak sanggup, kemudian nabi mana yang diutus Training untuk kau. agama Kristen? Yang harus kau tahu bahwa Ini ini Bang sebab Gum, apa Bang Gum masa Gue masa diam diam dulu dulu. ya. Gue masa diam dulu. Kamu cuci piring dulu, gue masa cuci piring, bikin betul, kopi. betul. Suruh cuci piring, bikin kopi dulu, cuci suruh piring bikin dulu. kopi dulu Bang. Ya, bikin kopi. Begini Bang ya. Kita tema ya, nabi untuk Islam dan nabi, maksudnya nabi untuk Islam dan nabi untuk Kristen, begitu ya temanya. Ya, betul. Mula-mula saya kalau bicara tentang nabi, kalau di Kristen kan turun temurun Bang ya. Kenabian, pewahyuan kenabian kan mulai Abraham, Ishak dan Yakub, turun temurun sampai ke kerajaan Daud ya. Jadi jelas ya, kenabian kalau untuk Kristen ya memang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang abang pertanyakan yang kenabian di mananya Bang? Iya, yang mengajarkan agama Kristen, nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Tuhan mati, Tuhan jadi manusia. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutuk. Sahabat aku siap, barakallahu fiik. Coba satu-satu Bang ya. Maksudnya Iya, silakan. nabi yang mengajarkan kekristenan ya. Iya, betul. Jadi begini Bang, abang kalau di Kristen tuh abang harus bedakan dulu masa kenabian sama masa kekristenan. Kekristenan kan munculnya kapan Bang? Jadi Abad kenabian keempat. itu kapan? Oke. Kristen tuh munculnya kan setelah ada pengikut Kristus. Jadi Kristen itu kan melihat pengikut Kristus itu disebutkan Kristian yang Nasrani. Seperti itu. Dari situ awalnya muncul Kristen Bang. Jadi memang nggak ada nabi yang mau mewahyukan, oh ini agama Kristen, karena Tuhan Yesus itu bukan datang mendirikan agama Bang, bukan datang mendirikan agama Kristen, tapi memberitakan kabar sukacita, kebenaran dan keselamatan. Oke. Baik Bang, kalau Nabi Musa kan jelas tuh Bang, di Yeremia 31 sampai nomor 33 34. Aku Tuhan ya membuat perjanjian baru kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Nabi Musa, Keluaran 7 nomor 1, diutus kepada Bani Israel, membebaskan Bani Israel. Maka hukum-hukum yang ada di dalamnya mengikat Bani Israel. Yesus, Matius 15:24, mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Maka lisan teori prakteknya hanya untuk Bani Israel. Kemudian di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, Tuhan berkata, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Yakub, dan aturan-aturanku kuberikan hanya kepada bangsa Israel dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Roma. Sedangkan Roma mendirikan Katolik. Protestan mengambil dari Katolik. Sekte lain semuanya mengambil dari Katolik. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian adanya, agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Gitu Bang. Saya Bang ya. Saya ya. Iya. Iya. Jadi begini Bang, kekristenan ini kan diawali jelas ada pewahyuan dari para nabi ya untuk Yesus Kristus ya. Jadi agama Kristen ini pokok intinya itu di Yesus Kristus Bang, di penebusan ya. Seperti kita lihat kalau dibilang Yesus cuman untuk Bani Israel, abang salah. Karena sebelumnya memang di sana sudah ada dikatakan sebelum kelahiran Yesus, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua bangsa ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan, maksudnya ini Bang, untuk semua bangsa, semua manusia. Jadi bukan cuman untuk Bani Israel ya. Terus sepertinya di ini juga
Jadi banyak memang sudah diwahyukan Bang, sama seperti ada saat mau kelahiran itu malaikat berkata, eh, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 Bang. Jadi memang sudah ada pewahyuan Bang. Jadi sebelum Kristen lahir itu abang harus paham dulu ya. Kristen lahir tadi abad berapa Bang? Abad keempat, resminya Oke. jadi agama kekerajaan Oke. Katolik. Jadi sebelum ada kekristenan itu Bang, memang Tuhan Yesus ini sudah terwahyukan Bang. Kalau untuk semua bangsa. Kita kembali ke begini Bang. Abang tadi bilang untuk Bani Yahudi ya. Jadi konsep di kekristenan itu begini Bang. Jadi memang Bani Israel ini kan bangsa pilihan ya, yang diutamakan Tuhan. Memang ini yang bangsa pilihan ya. Jadi semua harus dimulai dari Israel Bang. Belum bisa keluar dulu, harus dimulai dari Israel dulu. Di sana ada dikatakan domba-dombaku yang hilang, bagaimana untuk mengembalikan domba-dombaku yang hilang. Jadi pada masa itu belum ada penginjilan keluar, masih untuk Bani Israel, karena itu yang diutamakan dulu Bang. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ada kan waktu itu kan Bang masih dilarang, janganlah kalian 12 murid itu dilarang keluar kota Samaria apa segala macam itu ya. Itu belum dibolehkan keluar dari Israel. Karena begini Bang, jadi mereka itu butuh ini dulu. Tuhan Yesus itu harus bekali mereka dulu dengan roh penyertaan, roh kekuatan, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi waktu itu mereka belum menerima itu. Setelah mereka menerima itu semua, baru Tuhan Yesus menyatakan, pergilah ke semua bangsa, beritakanlah dan baptislah mereka. Monggo. Oke. Yang saya tanya, kepengutusan dari langit kepada seorang nabi untuk mengajarkan agama Kristen, Bang. Anda tadi membacakan salah satunya Lukas 2, pada hari ini telah lahir. Yang saya tanya, nabi yang mengajarkan konsep agama Kristen, nabi mana yang mempersembahkan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes sehingga tercipta sebuah agama bernama Kristen? Nabi mana itu, Abang? Kalau Yesus itu kan jelas memberitakan Injil kepada Bani Israel, Markus 14 nomor 1 dan seterusnya. Dia datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1:33 pun dikatakan bahwa Yesus itu adalah raja untuk selama-lamanya untuk Bani Yakub. Nah sekarang permasalahannya, kekristenan ini adalah sebuah kerangka keyakinan. Contoh, hari Minggu ibadah, makan babi, ada namanya Paskah, memperingati Natal, memperingati kemudian kelahiran, kematian Yesus dan seterusnya. Ini adalah kerangka keyakinan Kristen, mempertuhankan Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Ini yang mengajarkan nabi mana? Itu yang saya tanya, saudara. Kalau Anda cuma mengatakan begini dari Yahudi tidak ada keselamatan, memang tadinya dari Yahudi, setelah itu pergilah ke seluruh bangsa. Bukan itu yang saya maksud. Kerangka keyakinan Kristen ini nabi mana yang mengajarkan? Contoh, mendudukkan Yesus Kristus setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, itu nabi mana yang mengajarkan itu? Oke, saya Contoh jawab. itu aja dulu. Begini Bang ya, tadi saya sudah jelaskan ya, salah abang sudah dengar. Kalau pertanyaannya abang menanyakan nabi mana yang mengajarkan kekristenan ya, abang sudah paham tadi ya, Kristen itu munculnya kapan, jadi masa kenabian itu kapan, bagaimana mungkin nabi mengajarkan kekristenan. Kita kembali begini Bang, Tuhan Yesus datang. Nabi Musa begini. mengajarkan Yudaism, Sabar. diajarkan oleh Nabi Musa. Oke, sabar Bang ya. Jadi begini, kami Kristen Islam itu, diajarkan Nabi Muhammad. Lah Kristen diajarkan Nabi siapa? Oke, begini Bang ya. Kami Kristen
pusat inti pokok imannya kami itu ke Kristus Yesus ya. Jadi kami itu mengikuti semua ke Kristus ya, ke penyelamatannya. Jadi Nah, itu yang kutanya, nabi mana yang Anda ikuti? Melakukan kami hal nggak- yang Anda jelaskan, kami nabi nggak- mana? Yesus. Kami nggak mengikuti Nabi, Bang. Kami nggak mengikuti Nabi. Oke, Kami mengikuti tepuk Tuhan tangan. Yesus. Saya jawab, kasih lu gambaran. Tepuk tangan. Saudara kembaran sudah mengakui bahwa orang Kristen itu tidak mengikuti nabi. Tidak Tidak ada kami nabi nggak ya? mengikuti Nabi, Bang. Jadi Tidak ada. kami Oke, itu bagus. nomor Sekali lagi satu tepuk Tuhan tangan. Yesus. Baik. Gambaran. Baik, Gambaran. baik, Abang, baik. Jadi saya agama boleh- Kristen ini, sabar dulu, saya simpulkan. Agama Kristen menurut saudara kita itu dibentuk bukan dari seorang nabi, tetapi kepercayaan saja mengikuti sosok Yesus Kristus. Betul? Betul betul. Jadi kita nggak mengikuti Nabi. Jadi kami fokusnya oke. itu ke Tuhan Oke. Yesus, ke penyelamatan. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus Kristus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Yesus mana yang diutus untuk seluruh bangsa? Aku ya. Tadi kan saya sudah jelaskan, Ya. Bang. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu ada masanya, Bang. Jadi dia terlahir di sebuah bangsa Israel, sebuah bangsa pilihan. Jadi pada waktu itu dia harus misi utama dulu ke bangsa Israel. Yang ada kata-kata domba-domba yang hilang segala macam. Iya, langsung aja ke saudaraku. Oke. Langsung aja, saudara. Jangan terlalu berbelit-belit. Langsung oke. aja pembatalan ucapan Yesus. Anda sedang ingin membatalkan ucapan Yesus kan? Ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus Tidak hanya semua kepada orang domba yang manusia. sesat dari umat Israel." Tidak Anda semua ingin orang membatalkan manusia. itu. Tidak ada Tolong yang Anda dibatal. batalkan ucapan Yesus itu dengan ucapan Yesus yang lain. Coba, di mana Yesus mengatakan, "Aku diutus kepada seluruh umat manusia"? Begini Bang ya. Jadi kalau pemahaman untuk seperti itu, Abang sepertinya salah memahami Kristen. Jadi karena Abang nggak mengerti, Iya, jadi saya bukan. paham ya sama Justru dulu. karena saya memberi ruang kepada Kristen untuk melakukan satu pengajaran penginjilan kepada manusia. Di sini ada 3.000 lebih yang nonton, di YouTube 1.000 lebih yang nonton. Belum di Siap, YouTube siap, yang Pak. lain. Saya memberi ruang kepada Kristen untuk menjelaskan bahwa pola kekristenan itu diasaskan dari pengajaran seorang nabi. Tapi ternyata bukan. Satu-satunya pengakuan saudara kembaran itu datangnya ke Yesus. Yesus nih mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Pernyataan saudara, Anda mengaku sebagai pengikut dan dia diutus untuk seluruh bangsa. Tolong di mana Yesus membatalkan ucapannya tadi? Jadi begini Bang, iman Kristen itu Udah lama, Silakan. berarti pernyataan Yesus itu untuk seperti membatalkan, bukan seperti itu. Jadi dia memang misi utamanya kan untuk ke bangsa pilihan. Sebentar Bang, misi utama itu bangsa pilihan dulu, penyelamatan ke bangsa Israel dulu. Karena dari bangsa Israel inilah nanti akan muncul kabar baik itu Bang. Jadi setelah itu nanti Tuhan Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga Bang ya, di Matius 28 ayat 19. Setelah murid-murid rasul-rasul menerima semua Roh Kudus, di sana Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi setelah misi utama di bangsa Israel, bangsa pilihan itu, setelah itu dari sanalah muncul penyebaran pemberitaan kabar baik itu Bang. Jadi Abang salah memahami iman Kristen. Tapi Saya nggak apa-apa, Bang. minta saya Yesus hargai, di mana Bang? Anda menyalahkan saya, tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data di mana Yesus membatalkan kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel ada di Israel. berbagai bangsa. Nah itu. Ada di Bang. berbagai Israel bangsa. ada di berarti Yesus memerintahkan kemudian muridnya ke seluruh bangsa, di mana di situ ada bangsa Israel, Ya. bukan seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, begini. Karena penghuni surga itu hanya bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak mungkin masuk surga. nah itu, coba Anda dengarkan tuh. Wah, ini Dengarkan begini. itu. Saya Dengarkan itu. nggak yakin
saya nggak yakin kalau Pak Gumasak ini Kristen. Saya nggak yakin Bang, Mantap, karena pengajaran Kristen bukan seperti itu. Jadi begini Bang ya, begini. Orang yang Saya mencari paham, Israel. saudara. Dengarkan narasi saya. Saya Abang semua paham Kristen kan? Nggak mungkin Iya, Pak saya Gumasak paham, ini saya Kristen paham. kan? Saya paham sekali Kristen itu pengikut Kristus. Saya paham sekali betul, itu pengikut betul. Kristus. Nah, Jadi sekarang sebagai pengikut Kristus, tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus anak Maria mengatakan bahwasanya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Aku, kalau perintah pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid yang harus mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel tok. Yang saya tanya, di mana Yesus kemudian mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? begini Bang ya. Manusia itu hanya orang Israel. Wah, Hanya orang Israel. saya nggak yakin ini ada Kristen Pak Gumasak ini. Jadi begini ya, begini ya. Jadi Ah, menurut Bible yang dimaksud dengan manusia adalah hanya keturunan Adam. Keturunan Adam. Bang Gumasak kalau bukan Kristen diam dulu dong. Saya lagi diskusi sama Bang Suma ya. Tapi gini, dengarkan dulu ya. Pilihan dua, dengarkan dulu ya. Ada dua golongan agama. Ada dua golongan agama. Maksudnya yang mengajarkan kebaikan. Satu yang dari kelompok Tuhan atau kelompok pejabat surga. Kemudian ada kelompok dari hantu, pejabat gua gelap. Marak ini. Ya, jadi ada dua golongan agama. Maksudnya agama yang mengajarkan kebaikan. Kelompok dari Tuhan atau pejabat surga atau kelompok dari hantu, pejabat gua gelap. Jadi iblis juga mengajarkan kebaikan. Iya. Dan Bang Gumasak, coba ini dulu dong, kita lagi. Apakah Allah itu termasuk Masuk ke tema. Masuk ke tema. Nabi yang diutus untuk Oke. Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Itu jelas. Nabi ada Bang Yesus Kredis juga TV disebut ini. Nabi untuk Bani Israel. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah Nabi yang diutus untuk Kristen itu siapa? Nah, ini ada Saudara Edis, orang yang paling sakti, yang paling dijagokan oleh orang Kristen. Silakan bantu teman-teman saudara Kristen. Yang bernadi Edis palsu kepada itu. Yesus. Begini Bang, jadi kalau di Kristen itu kita kalau para nabi itu memang sejarah itu. Saudara Edis, silakan bantu teman-teman kita ini materi ini agar supaya orang Kristen di Indonesia itu tahu bahwa kualitas Anda itu yang dari hebat. pejabat surga atau dari pejabat gua gelap? Waduh. Yang Jangan saya gitu dong. permasalahkan di sini adalah Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen itu siapa? Yesus. Oke, di mana Yesus mengatakan terkait dengan pengajaran menjadikan dirinya setara dengan pencipta langit dan bumi? Tidak pernah Yesus hanya salah seorang yang Allah. Yesus hanya salah seorang Oke, Allah. kita dan naikkan salah lagi seorang Kristen yang Tuhan. lain. Edis kabur ya teman-teman. Aduh. Ya, catat baik-baik. Yesus bukan Allah tertinggi, tetapi Oke, dia kita hanya naikkan salah saudara seorang Allah. Robert. Salah seorang Allah yang diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Aduh, berat. Ya, jadi berkohakan dulu ya. Yang harus kau tanya, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Jawab. Aduh, ini Bang Gumasak dari agama apa ini? Saya juga bingung, mau Kristen bukan? Saya adalah Kristen Tritunggal dan Trinitas. Iya. Nggak seperti itu, Bang. Pengajaran Kristen nggak seperti itu. Bukan, kau tak pernah belajar fisika kau. Wah, Jadi, jawab dulu semua, agamamu itu dari pejabat surga kah atau dari pejabat gua gelap? Mak. Jawab dulu semua. jadi Karena begini, ada dua Bang. agama Jadi di semesta kita ini. kembali ke tema. Kita ya. berbicara mengajarkan tema, kebaikan, ya. kembali ke tema. Iya, jadi Kembali ke tema dulu. iya, jadi begini Bang, kalau di Kristen itu kalau kenabian itu kan rata-rata kisah kenabian itu berbicara tentang bangsa-bangsa Israel ya, mulai dari apa ini awal sampai tujuannya sampai ke bangsa Israel. Jadi semua ada pewahyuan para nabi ya, mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Begini, jadi kalau di Kristen kan turun temurun itu memang ikutin silsilah
bangsa pilihannya, silsilah kenabiannya. Cuman kenabian ini sebuah ini bang, sebuah masa kenabian ya. Saudara Robi. Jadi belum ada Kristen. Kristen itu ya ada setelah abang tadi bilang abad keempat ya. Jadi kalau di Iya, Kristen, jadi tidak ada nabi yang diutus untuk agama Kristen, Bang. oh kami kalau di Kristen tuh yang diutus itu Tuhan Yesus bang. Nabi yang untuk Enggak ada begini. nabi. Nggak pakai nabi kan? Nggak pakai nabi. Kristen adalah salah Oh, enggak ada seorang nabi. Ya udah, Nggak pakai. enggak ada nabi. Kalau untuk nabi, Kristen. nabi Oke. itu kan hanya Nabi Kristen adalah kisah salah sejarah seorang kalau. pejabat surga. Jadi kami- Itulah Yesus Ya, Kristus. kita nekan saudara Aldo, mungkin ada data. Jadi kan gini, ulang dulu ya. Agama ada dua golongan. Agama dari pejabat surga dan agama dari Aduh. pejabat gua gelap. Pertanyaannya, Aduh. agamamu dari mana? Turunkan aja dong bang, ini bingung. Dia biar jadikan kita hiburan. saya, Bang. Saudara Aldo dari sekte mana, Bang? Islam saya bang. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana saudara? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Saudara Aldo? Ya enggak, mau turun aja bang, bang Juma. Oke, makasih. Ini Salam kenal ya. makasih, Sehat di selalu. bawah ada yang Makasih nulis ya. sama-sama. Ada yang nulis Yahudi aja nggak ngakuin Kristen. Jadi begini bang, Yahudi itu jangan cuma dilihat Yahudinya. Yahudi di Israel sekarang lebih banyak jumlahnya Yahudi yang di luar Israel. Di Rusia, di Amerika, di Eropa, sampai ke Asia. Yang paling besar itu berkeyakinan Kristen. Jadi jangan lihat Yahudi di Israelnya. Jadi harus lihat Yahudinya juga yang keluar. Yahudi yang Kristen tuh begitu banyak. Yahudi Ortodoks di Rusia sana besar sampai Coba di Timur Tengah. teman-teman yang Muslim, mohon maaf sebentar Bang. Teman-teman yang Muslim yang minta permintaan dibatalin dong. Batalin aja ya. Karena kita mau diskusinya dengan saudara kita Kristen gitu teman. Ada dua golongan nabi. Nabi dari surga dan nabi dari gua gelap. Pertanyaannya, nabimu dari mana? Jangan ngomong begitu dong Pak. Santai Nabi ya. yang datang kepada umat Islam mengajarkan keislaman Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi yang mengajarkan kekristenan katanya nggak ada. Itu aja kesimpulannya. Kalau di Yesus Kristen Kristus tuh, itu Nabi. di Dia Kristen Yesus itu masa- nabi. Dia nabi yang datang dari surga. Maksudnya dia nabi yang Ya, datang berarti dia dari bukan surga. Tuhan. Dia nabi pejabat dari surga. Kalau Dia pejabat nabi surga yang eselon seorang 30. Tuhan. Kalau di Kristen masa kenabian tuh selesai sudah bang, sudah selesai. nah, masa berarti kenabian. kalau Yang Yesus ada- itu nabi, berarti dia bukan Tuhan. Yesus Saudara salah Kristen- seorang nabi yang datang Kristen dari surga. bisa Atau bantu pejabat teman-teman surga. kita di sini? Pejabat surga artinya Tuhan. Enggak. Kalau di Kristen tuh Saudara masa Kristen- kenabian selesai bang setelah Tuhan Yesus. Nggak ada Jadi lagi gini, masa ada tiga kenabian. golongan pejabat di semesta ini. Ada tiga golongan pejabat di semesta ini. Pertama, Pejabat eselon negara berapa? disapa dengan Tuhan. Pejabat surga disapa dengan Tuhan. Pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Pertanyaannya, Iya. nabimu dari mana? Nabiku diutus oleh Allah untuk seluruh Allah umat itu pejabat surga manusia. enggak? Allah itu pejabat Litubayyina surga. linnas. Allah itu pencipta langit dan bumi, pencipta surga, Itu kan pencipta neraka. cuma narasi doang, nggak ada bukti apapun. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu pejabat surga enggak? Allah itu adalah Malikin Nas, Maliki Kalau Yaumiddin. cuma narasinya kawan, itu nggak ngefek. Lalu maksudnya apa kalau bukan narasi? Kan pewahyuan. Nah, sekarang kita gini, bagi iman Kristen hanya para pejabat surga lah. Iya, itu kan narasi. Itu kan narasi, Kuclu. Itu kan narasi. Hanya itu kan para narasi. pejabat surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Surga lah. Tidak ada nabi untuk Kristen yang datang mengajarkan Kristen. Berarti Kristen ini Nabi hanya Kristen adalah mengumpulkan Yesus yang salah seorang pengajaran-pengajaran Tuhan. yang muncul belakangan, lalu membentuk suatu pengajaran disebutlah
Kristen. Sebagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat Tuhan. Sabar dulu. Ini saudara-saudara Islamku ini tolong ya teman-teman yang Islam. Jangan dulu minta permintaan cantik. Ada yang pakai jilbab cantik sekali. Sri Yuni, Joelan, Muhammad Rifal. Sabarlah dulu kawanku. Ya, kalau mau jumpa dengan Bang Zuma ke Makassar. Oke, saya lanjut ya. Nabi Tunggu dulu, Kristus kita adalah jemput Yesus dulu. Kristus salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat Kita surga. sambut dulu teman kita ini. Ya, user dari sekte mana Bang? Bang user. Dari sekte mana? Lagi masak pula ini ibu. Lama di toilet dia. 100 lebih permintaan. Aduh. Ini pakai jilbab udah cantik kali. Mau naik, mau perlihatkan alisku tebal loh Bang. Iya tahunya. Ini loh Bang, aku cantik kali loh. Iya ngerti lah kami. Kita naikkan yang oten dulu lah please. Ayolah teman. Mana ini saudaraku yang Kristen? Kami mau belajar di sini. Kalau gue masa di tempat belajar gila semua kita Seorang nanti. Nabi dari surga. Bayo Sehingga tonga mas. disebutkan dari surga. Sehingga disebut dia seorang Tuhan. Iya, pejabat eselon berapa rupanya dia? Pakai salon-salon. Jadi Yesus salah seorang Tuhan. Pejabat surga. Pertanyaannya, Gimana ceritanya? Allah itu dan Mama itu pejabat saudara dari sekte surga mana? atau pejabat Sabar negara dulu, atau saudara pejabat Gumasa. gelap? Sabar dulu kawan. Saudara dari ini, dari Bayo, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Minta permintaan ditanya kabur. Jawab dulu, nabimu pejabat surga kah, pejabat negara kah, atau pejabat gua gelap? Apa nabimu tidak membahas itu sekarang. Tema ini nabi mana yang diutus kepada umat Islam? Nabi Muhammad. Nabi mana yang diutus ke Kristen? Ternyata nggak Yesus ada. Kristus. Mana dong? Yang nabi yang diutus Saya, untuk Kristen kalau adalah saya ini jujur Bang, saya merasa bangga nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Suma yang Sama-sama saudara. Nah, nabi tapi yang ternyata diutus orangnya keren Makasih. adalah Mantap, Pak, Yesus mantap, Pak. Kristus, salah seorang Tuhan, salah Makasih, seorang Bang. pejabat surga. Masa salah seorang Tuhan gimana ini? Aduh, parah. Kamu menyalahi konsep Kristen itu. Dimarahi Kristen nanti kalau ngomong kayak gitu. Sang Jangan. Maha Pencipta menurut Yesus adalah manusia yang paling Allah. Astagfirullahaladzim. Menuju Cembali yang otaknya. perjanjian lama, Sang Maha Pencipta lah Ini. manusia yang paling Allah juga. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Artinya apa? Yang disembah oleh Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Oke, saudara Ruby, silakan Anda bawa Bodrex. Bibel mencatat bahwa Sang Maha Sakit Pencipta kepala saya itu langsung adalah dengarkan Gumasa ini ngomong. Sang Maha Pencipta Pening itulah saya langsung. manusia yang paling Allah. Saudara Ruby dari Satu-satunya sekte mana, manusia yang Bang? paling Allah. Itulah Sang Maha Pencipta. Mas kau ya, nanti diseva sama host di bawah. Saudara Ruby, Saudari Ruby, alamak. Yang Kristen tolong ketik satu dong di bawah. Yang minta permintaan ini ada 4.000 lebih. Saudara Ruby naik ke atas bisu. Mau jual alis. Perlihatkan alisnya. Ini lo aku cantik lo aku. Lihatlah bibirku, rambutku. Oke, saudara Edi Siswanto, apa kabar Bang? Saudara Siswanto, apa kabar? Ina aku naik itu. Nya. Abonya.
Bang, dari sekte mana saudara Edi Siswanto? Bang. Bang. Astagfirullahaladzim, ya. Susah ternyata jadi host itu ya. Ih. Edi Siswanto, Anda saya pensiunkan dulu. Hengki distorsi. Ah, ini dia, merpati Tuhan dalam pribadi ketiga. Merpati mana merpati? Oke. Saudara merpati, selamat siang. Apakah ini Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Ya, Bang. nabinya Bang, Tuhan Logika. Orang Kristen sekarang pada Lama. bernabi mau Tuhan Logika. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Belajar Karim. sama Tuhan Logika orang-orang Kristen semuanya. Oh, Gumasa belajar di situ ya? Oh, ini ada nomor 1, oke. Jadi Aja. Nabi Kristen adalah salah Aja sama Tuhan seorang Logika. Tuhan, salah seorang pejabat surga. Ya, Oke, saya naikkan dulu. Saudara Jo, Tanya, tolong Nabimu naik. salah seorang pejabat negara kah atau salah seorang pejabat gua gelap? Gimana caranya? Ini ya. Bang izin turun Bang Gimana ya. caranya Iya, makasih Bang. Cara menjambak itu Assalamualaikum. gimana, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya menjambak itu gimana ya? Aduh. Percuma juga. Minta permintaan, Saudara Jo. Yusmandan. Peters. Nabi Kristen adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Nabimu pejabat surga kah, pejabat negara kah, atau pejabat gua gelap? Ini saya sudah minum satu papan ini. Satu papan Bang, saya minum masak. vitamin ini. Yang ini dong, kita Kristen ini jadi malu sama abang ini kalau kayak gini. Bukan, kalau kau masih main dengan narasi saya, kau belum Kristen. Enggak, masalahnya abang ini enggak tahu ya Kristen benaran atau ngaku-ngaku ini. Jadi saya seorang Kristen Tritunggal dan Kristen Trinitas, ya. Mantap kali Bang. Ya. Dua sekte dia, dua sekte langsung. Jadi pertanyaannya cuma, kan saya Halo. sebut, Nabi kami Ya. adalah Ya, seorang halo, waalaikum. Tuhan, Ya Bang, seorang dari pejabat dia surga. dulu Gumasa. Di Sebab mute dulu dong, hanya Bang. pejabat surga lah yang benar-benar memberitakan tentang surga. Saudara Denis, tolong. Bang, ini ada teman kita Gumasa ini mau diajarkan yang baik-baik. Gimana, Bang? Bang Zuma minta tolong fallback itu aja penyampaian saya. Alamak. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Oke. Sip. Makasih ya, Bang. Jode ada yang mau naik itu. Kenapa Ya, nggak kau mana dia jawab permintaannya? cuma? Kamu bikin kopi aja dulu. Saya udah bilang, Saya Nabi kirimin kami kopi aja. adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga, yaitu Yesus Tuh, Kristus. kopinya diminum dulu, Bang. Gue masak. Monggo, Oke, kita Saudara kopi dulu. Jo. Selamat siang, Saudara Jo. Suaranya kecil, Bang. Masih kecil. Suaranya masih kecil. Ya, saya ganti headset bentar, Pak. Ya, silakan. Gumasa diam ya. Nanti kamu di ini lagi disuruh turunkan. Gue masak, sana masak dulu lah. Gumasa ada pejabat surga juga. Anda juga termasuk pejabat. Pejabat surga artinya orang-orang yang duduk pemerintahan surga. Setiap Nabi Kudus, Halo. setiap Nabi Suaranya Kudus udah harus kedengaran? menjadi Tuhan. Udah. Ini pemerintah dari surga juga, Bang Jo. Iya, Bang. Ini temanya mengenai apa ini, Bang? Nabi yang diutus kepada umat Islam dan nabi yang diutus kepada umat Kristen. Oh, begitu. Setahu saya, dari saya lahir udah menjadi Kristen sampai detik ini saya masih jadi Kristen, dan yang saya tahu
mulai saya dibaptis sampai saya di sini, itu yang namanya Yesus adalah Tuhan yang diutus Allah, yang Oke. dimana dikatakan, yang dimana dikatakan bahwa Allah itu disebut Bapa dan Yesus Oke. itu adalah anaknya. Kristen tidak pernah menyembah Allah. Salah. Nabi mana yang Salah, mengajarkan salah, kepada salah. Anda? Sabar, Salah, salah. Nabi mana yang mengajarkan kepada Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi? Nabi mana yang ngajarin? Saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi. Tapi Anda mengatakan tadi dia adalah Allah. Bukan. Saya bilang, Huh? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan. salah seorang Tuhan, salah dan Ya. juga salah seorang Allah. Salah. Yesus itu salah, adalah salah. Yesus itu adalah Salah. Tuhan. Dalam arti kata Tuhan ini apa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan yang diutus oleh Allah. Tuhan yang Allah diutus yang- oleh Tuhan. Salah kau itu. Salah, bukan. Tuhan yang diutus Tuhan di sini oleh apa? Allah. Tuhan itu ini apa? Yesus. Enggak, definisi Tuhan ini apa? Tuhan ini Yesus. Iya, itu gelarnya Yesus Definisinya. Tuhan. Nah, Tuhan ini Ya. gelar Yesus. Tuhan itu apa definisinya? Dia adalah utusan dari Allah. Maksud saya, untuk definisi menebus. Tuhan ini apa? Belum bisa. Definisi Tuhan. Ya, Anda belum bisa. Jadi Yang gini, Yesus salah seorang Allah, maksudnya Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Yesus salah seorang Tuhan, artinya Bentar, Yesus Bang. seorang pejabat Bentar, surga. Bang. Yang naik kok Bentar, Bang. aduh bukan jemaat lagi nih, tapi yang nggak pernah Bentar, gereja Bang. semuanya. Bentar, Bang. Saya Kalau yang saya Kristen sih, jadi ikut kalau malu saya nih. sih masih sering ke gereja ya. Oke, Papa Muda, selamat siang. Papa Muda, Selamat siang. Definisi. Salah, ya siang. Salah. Saya Papa terpencet Muda. nih. Iya, Oke, thank you Papa Muda. Salam kenal Bang. iya. Ya, silakan. Oke, Saudara Hiper, naik. Saudara Hiper, selamatkan siang. Saudara Hiper, selamat siang. Saudara Hiper, enggak bersuara saudara saya ini. Saudara Hiper lagi sariawan. Oke. Modus pun kau. Teman saya sedikit lagi mau izin. Hah? Kenapa Bang? Modus pun kau. Bang Kenapa Suma, modus? saya mungkin izin turun ini Bang ya. Makasih Saya tanya, udah naik Nabi ngobrol-ngobrol. Kristen adalah Iya. salah seorang Tuhan, salah seorang Nanti pejabat lanjut surga. lagi, Bang, ya. Pertanyaannya, Sehat Nabi selalu. Musa dari mana? Iya, nanti Tuhan habis memberkati, Bang. habis zuhur kita lanjutkan lagi ya. Di tempat saya udah mau azan ini, Oh. bahkan sudah ada azan sebagian. Saya juga harus ibadah. Oh iya, siap. Yang pasti kita Siap, belum siap, menemukan ada nabi yang diutus kepada Kristen kecuali Saudara Gumasa mengatakan nabi yang diutus adalah salah seorang Tuhan kepada Kristen katanya, gitu ya. Siap. Yang lainnya Bang, dilanjut hanya dulu ibadahnya Bang. mengatakan- Diutamakan dulu. Iya, oke. Iya. Siap. Aku turun dulu Bang ya. Makasih Bang. Siang-siang. Modus Oke, kau- saudara Tanya, kembaran, mau datang thank sama you. kau, modus kau kabur terus. Thank you Bang. Oke, terima kasih Bang. Selamat ibadah Bang. Emosi Gumasa. Emosi. Iyalah. Gimana kita mau terima orang Kristen aja enggak mau dengarkan kamu? Gimana itu pendapatmu? Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Iya, memang kenyataannya Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang yang berkuasa di surga, salah seorang duduk di pemerintahan surga. Berarti ada presiden di sana. Ada presiden. Bapaknya Yesus lah, ya, Presiden. Tuhan tertinggi. Bapaknya Yesus Oh. lah Tuhan tertinggi. Kenapa dia Berarti menjadi Tuhan tertinggi? Karena ada dia Tuhan yang terendah. Allah. Hah? Ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan terendah berarti. Ada. Makanya ada Tuhan tertinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi.
Ya. Yesus Berarti salah ada seorang Tuhan Allah. terendah, ada Tuhan tertinggi. Nah, ajaran ini, Ya. ajaran seperti itu yang ngajarin Nabi mana? Bibel bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan Oh, surga. Nabi Bibel. Di pemerintahan Nabi surga, Bibel. Saya tanya Nabi mana, kok Nabi Bibel? Oke, saudara yang baru naik, silakan. Dari sekte mana, Bang? Sebelum kita ini pamit. Ada yang ingin Jadi, disampaikan, yang, saudara? yang harus kau jawab, Nabimu itu seorang pejabat surga kah atau seorang pejabat gua gelap? Pertanyaannya lucu. Ya, silakan, saudara yang baru naik, silakan. Perkenalkan diri dari sekte mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Bang? Ini Bang mau nanya nih Bang. Kalau agama Kristen ini Bang kok bisa kesurupan kalau tanya Yesus itu? Kenapa tuh Bang? Enggak, bukan kesurupan, teman. Mereka tidak mendalami Bible. Mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tapi memang mereka tidak memahami Bible. Mereka ini hanya mendengarkan dari gereja, dari khotbah-khotbah pendeta, pastor. Mereka tidak mendalami Bible. Doktrin Bang ya? Pertanyaan Makanya jadi kayak gini. Ditanya tentang kenabian aja babak belur. Tanya ini ya. Bung Pora diam aja dari tadi. Kenapa umat Saudara Kevin iblis? gimana? Kenapa umat Iya, iblis tidak berjunjungan Bang, saya kepada tadi pejabat nyimak- surga? Nyimak di bawah Kenapa ngakak umat juga iblis sih dengar si tidak Bang berjunjungan Masak ini. kepada pejabat surga? Tapi nggak apa-apa Bang Juma, seru juga kok, seru. Ya, pertanyaannya lah, kenapa iblis Makanya dan saya nggak umat turunkan, iblis karena tidak Iya nggak usah turunin, kepada rame kok, pejabat rame. surga? Masya Allah, Masya Allah. Dan nyata-nyatanya iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Pertanyaannya kenapa? Negaranya mau bubar, makanya pejabatnya pada pensiun dini. Itu Ya. jawabannya. Pertanyaannya apakah Muslim berjunjungan kepada pejabat surga? Iya. Saudara Ando, selamat siang. Iya, assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja lah, kita tutup saja kali ini, bikin ricu kesian. Aku mungkin di Sulawesi itu sudah waktu dulu. Iya, ini sudah azan. Saya pamit dulu. Iya. Saya lagi cari teman untuk bisa gantikan saya, tapi ternyata teman-teman Saya saya yang juga- ada di bawah tadi sudah Tapi pada hilang deh. sedikit Bang Juma. Iya, silakan Bang. Gini, saya Katolik. Siap. Perlu diketahui dalam pengajaran Siap. Katolik itu bahwa kehadiran Yesus itu punya 3 visi. Jadi dia visi nabi, guru, dengan raja. Dan di dalam diri Yesus sebagai nabi, itulah karena dia sebagai nabi, itulah yang membuat para sekitarnya itu mendengar apa perkataan dia, begitu kan gitu. Iya, betul. Jadi, Jadi dia nabi sampai didengarkan oleh pengikutnya, Iya murid-muridnya. betul itu Bang. Nah. Betul itu Bang Juma. Nah, itulah muncul pertanyaan yang mengajarkan Kristen ini. Itu dari nabi siapa? Kalau Yesus nabi untuk Bani Israel. Betul. Nah, itu Bang. Betul. Seperti itu Bang. Bang Juma Kristen ini nggak ada nabi dong Juma? Kalau yang dijelaskan oleh saudara Bung tadi ini, Yesus itu nabi yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel. Ada 3 gelarnya kemudian raja. Nah, kalau kerajaannya dia itu yang diambil oleh Kristen, dia sebagai raja. Iya. Bukan nabi, bukan Nah, nabi. ini yang kita Tuhan dia. masih pertanyakan, yang mengajarkan kekristenan. Raja di surga Ya. itu namanya Tuhan. Nah, itu muncul lagi. Jadi Muncul lagi. Raja atau pejabat atau pejabat surga itu namanya Kau bikin masak saja sana, bikin kopi dulu. ya, setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Iya. Ditutup saja deh, ditutup. Oke. Sementara kita tutup ya. Disapa dengan Tuhan. Saya Tutup, ibadah tutup. dulu. Habis ini kita buka lagi ya, teman-teman. Iya, Bang Juma. Oke. Bisa gabung lagi. Bang Juma, Silakan. saya sudah follow tadi. Saya udah follow Bang Juma. Kalau nanti live mungkin saya tetap ikut juga Bang. Kalau saya dapat. Oke Bang, oke, thank you, makasih Bang Bung Foro Oke, ya. Bang, makasih Bang Oke Juma. semuanya. Assalamualaikum ya.
Minal aidin wal Oke. faizin, malam bagi Juma ya. Minal aidin wal faizin semuanya teman-teman. Siap. Ya, Oke, semoga terima Bang Juma kasih. sehat selalu. Amin dan Heston. Amin. Doa yang sama buat kita semua. Kita doakan Gumasa supaya cepat sehat, jangan kelamaan sakit. Amin. Oke, teman-teman yang ada di TikTok, ini adalah live perdana saya solo ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mengundang para penghujat masuk ke sini. Amin. Termasuk Edis yang tadi ada nongol. Ada yang mengatakan itu bukan dia, ya siapapun itu ya. Edis, kemudian Kiamat atau siapapun itu yang mau masuk ke sini solo dengan saya, ya tidak diganggu oleh host yang lain. Saya tok sendiri. Mari kita masuk, kencangkan kemudian ikat pinggang saudara, pakai data Anda kemudian untuk berdiskusi secara ilmiah terkait dengan Islam dan Kristen. Oke, saya kira begitu teman-teman yang ada di YouTube, Zulkifli M. Abbas, Lensa News TV dan yang lainnya yang kerjasama dengan Bang Suma. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi agama dan juga bangsa kita. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kopi setengah masa. Nanti kita minum live di sana. Bikin kopi dulu ke Mas. Jangan lupa cebo 1 sendok. Kacau lagi dia. Dikumpul semua makhluk, hadapkan ke saya gulung habis. Saya salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.